Selamat pagi para hadirin, para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor agribisnis. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam dua pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi nasional, peternakan dan perkebunan. Saya tidak akan menyajikan data mentah yang membosankan, melainkan kita akan melakukan navigasi strategis menggunakan pisau analisis yang tajam, yaitu analisis SWOT. Ini adalah peta kita untuk memahami medan pertempuran bisnis di sektor ini. Mari kita mulai dengan kekuatan, strengths. Di sektor perkebunan, Indonesia adalah raja. Kita memiliki kekuatan luar biasa dalam komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao. Keunggulan komparatif ini didukung oleh iklim tropis yang sempurna dan ketersediaan lahan yang luas. Ini adalah modal dasar yang tidak dimiliki banyak negara. Sementara di sektor peternakan, kekuatan kita terletak pada budidaya yang turun-temurun dan permintaan domestik yang besar. Sapi, ayam, kambing sudah menjadi bagian integral dari budaya dan kebutuhan protein masyarakat. Populasi kelas menengah kita yang terus meningkat adalah pasar yang selalu haus akan produk peternakan. Ditambah lagi, berkembangnya integrasi antara perkebunan dan peternakan, seperti integrated farming sawit sapi, adalah sebuah kekuatan sinergis yang efisien dan berkelanjutan. Namun, jangan terbuai dengan kekuatan. Kita harus jujur mengakui kelemahan yang membelenggu kita. Inilah tantangan klasik yang tak kunjung usai. Produktivitas yang stagnan menjadi musuh utama. Di perkebunan rakyat, kita masih menghadapi kendala teknologi yang usang dan akses permodalan yang sempit. Akibatnya, rendemen, hasil panen per hektar, kita seringkali kalah jauh dibandingkan negara pesaing. Di peternakan, kelemahan kritisnya adalah ketergantungan pada bibit impor. Bayangkan, untuk sapi potong saja, kita masih mengandalkan kiriman dari luar negeri. Ini membuat biaya produksi kita rapuh terhadap fluktuasi kurs dolar. Selain itu, biaya logistik dan pakan yang tinggi menjadi beban yang terus menggerogoti margin keuntungan para peternak lokal. Kita juga masih berhadapan dengan masalah kualitas dan standarisasi produk yang seringkali tidak konsisten, sehingga sulit bersaing di pasar ekspor premium. Setelah memahami ke dalam, kita harus melihat keluar. Inilah peluang yang terbuka lebar. Pertama, bonus demografi. Jumlah penduduk yang besar adalah pasar yang luar biasa. Namun peluang besar saat ini adalah transformasi digital dan teknologi 4.0. Precision farming, penggunaan IoT, Internet of Things untuk monitoring kandang dan kebun, serta drone untuk pemupukan adalah peluang emas untuk melompati kelemahan produktivitas kita. Kedua, kesadaran global akan keberlanjutan. Pasar dunia kini membuka pintu lebar bagi produk green dan berkelanjutan. Sertifikasi ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil untuk perkebunan, atau konsep peternakan ramah lingkungan dan animal welfare yang baik, bukan lagi sekadar gimmick, tapi menjadi tiket masuk pasar global. Jika kita bisa membuktikan bahwa produk kita berkelanjutan, rantai pasok global akan menyambut kita. Ketiga, hilirisasi. Pemerintah saat ini sangat gencar mendorong hilirisasi. Tidak lagi ekspor bahan mentah, tetapi kita dorong menjadi produk turunan bernilai tambah tinggi. Baik itu oleofood, oleochemical atau bioenergi dari perkebunan, maupun produk olahan daging dan susu dari peternakan. Namun, jalan menuju kejayaan tidak selalu mulus. Kita menghadapi ancaman yang nyata dan harus diantisipasi. Ancaman paling signifikan adalah perubahan iklim. Cuaca ekstrim, El Nino dan banjir, mengganggu siklus tanam dan kesehatan ternak. Ini adalah ancaman eksistensial yang membutuhkan adaptasi cepat. Selanjutnya adalah fluktuasi harga komoditas global dan kebijakan proteksionisme negara lain. Harga sawit, karet, atau daging bisa anjlok dalam semalam karena kebijakan impor negara tujuan. Kemudian ancaman dari hama dan penyakit, seperti fusarium pada tanaman, atau penyakit mulut dan kuku, PMK dan African Swine Fever pada ternak, adalah bom waktu yang bisa melumpuhkan industri dalam sekejap. Kesimpulan dan strategi, dari SWOT menuju aksi. Jadi, setelah kita petakan SWOT-nya, apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang ahli, saya melihat ada beberapa strategi besar yang perlu kita eksekusi secara kolektif. Pertama, strategi agresif. Manfaatkan kekuatan sumber daya alam dan pasar domestik yang besar, kemudian lompat dengan adopsi teknologi digital dan hilirisasi. Jadikan Indonesia sebagai pusat industri makanan dan energi nabati dunia yang berkelanjutan. Kedua, strategi turnaround. Atasi kelemahan produktivitas dan ketergantungan impor dengan memanfaatkan peluang teknologi. Dorong perbankan untuk lebih berani masuk ke pembiayangan agritech. Wajibkan program breeding lokal untuk memutus rantai ketergantungan bibit impor. Ketiga, strategi diversifikasi. Gunakan kekuatan integrasi dan keanekaragaman hayati kita untuk melawan ancaman perubahan iklim dan fluktuasi harga. Jangan hanya fokus pada satu komoditas. Kembangkan agrosilvopastur, integrasi kehutanan, pertanian, peternakan, yang lebih tahan banting terhadap krisis. Keempat, strategi bertahan. Lindungi peternak dan petani lokal dari dampak ancaman eksternal. Perkuat kelembagaan petani, asuransi pertanian, dan buffer stok nasional untuk stabilisasi harga saat terjadi gejolak global. Para hadirin, analisis SWOT ini bukan sekadar teori di atas kertas. Ini adalah cermin dan kompas kita. Sektor peternakan dan perkebunan adalah masa depan Indonesia.
Dengan strategi yang tepat, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani, saya yakin kita tidak hanya mampu mencapai swasembada, tetapi menjadi kekuatan dominan yang menentukan rantai pasok pangan dan energi dunia.